Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Faster, kembali lagi di Fastcast, waktunya Fast bercerita mengenai inspirasi, prestasi, inovasi, dan tentunya mengedukasi. Oke, seperti biasa, aku Novi Ika akan menemani teman-teman Faster semua di rumah untuk membahas mengenai suatu topik yang sangat menarik. Penasaran nih topiknya apa? Oke, tema kali ini yaitu kebiasaan mahasiswa baru biar kamu makin sukses. Nah, untuk teman-teman maba atau calon mahasiswa baru, wajib tonton sampai akhir ya. Kali ini aku nggak sendiri nih, bakal ditemani sama narasumber yang sangat luar biasa. Narasumbernya udah ada di samping aku, yaitu Mas Dita. Oke, Mas Dita, mungkin dari teman-teman di rumah ada yang belum kenal nih Mas Dita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, maka perkenalkan Mas Dita, boleh perkenalan dulu sambil menyapa teman-teman Faster di rumah. Halo teman-teman Master, perkenalkan nama saya Dita Pratama Putra. Teman-teman bisa panggil saya Dita. Saya dari program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Saya angkatan 2020. Oke, langsung aja ya nih Mas Dita. Mas Dita angkatan 2020 ya? Iya, berarti benar, Kak. Sekarang semester 4. Nah, fun fact-nya nih teman-teman, walaupun Mas Dita ini masih semester 4, ternyata prestasi-prestasi yang dicapai udah sangat banyak nih. Nah, kalau teman-teman Faster, teman-teman camaba atau maba yang pengen mengikuti jejak Mas Dita, harus tonton terus. Nah, Mas Dita angkatan 2020 ya? Iya, berarti waktu itu masih genting-gentingnya COVID, bener nggak? Iya bener, angkatan corona sih terkenalnya. Iya kan, angkatan corona. Nah, otomatis dulu apa-apa selalu online kan? Iya bener. Nah, pas daftar tuh berarti online. Susah nggak sih kalau semisal dulu tuh waktu awal-awal daftar tuh apa-apa harus dialihkan secara online tuh? Kalau untuk pengalaman pribadi ketika pendaftaran online itu menurut saya malah lebih fleksibel ya Kak. Maksudnya kita tidak harus datang ke kampusnya karena kan saya domisilinya bukan asli Jogja, saya asli dari Semarang. Nah, ketika pendaftaran online itu menurut saya lebih fleksibel. Kita tinggal upload berkas saja, pengisian data-data, lalu tinggal menunggu pengumumannya saja Kak, seperti itu. Berarti semuanya bisa dilakukan dari rumah ya, Iya. tanpa harus susah-susah ke kampus gitu. Oke, dulu pasti udah ada bayangan kan di SMA itu, dunia perkuliahan itu seperti apa, bener nggak? Iya, benar. Dunia perkuliahan itu sesuai nggak sih sama yang sudah dibayangin waktu dulu SMA? Kalau menurut aku pribadi ya Kak, beda jauh. Oh, beda jauh. Kalau dari ya, rentang ya. 100% yang sesuai bayangan Dita itu cuma sekitar 55%. Sisanya tuh berbeda sekali dengan bayangan Dita selama SMA. Emang seperti itu sih teman-teman, emang kadang tuh gak sesuai gitu. Iya, nggak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Nah, boleh nih diceritain tentang kehidupan Mas Dita sebagai mahasiswa baru dulu yang saat itu sedang situasi COVID nih gitu. Kalau dulu itu kan masih awal-awalnya COVID ya Kak, dan itu juga kami tidak jadi UN. Itu suatu kesenangan tersendiri bagi kami tidak jadi UN. Gak ada UN ya, angkatan corona. Ya, padahal itu kami sekelas tuh sudah ada yang les, ada yang privat kesana kesini. Dari sekolah itu juga sudah mempersiapkan kelas tambahan, tapi ternyata tidak jadi UN. Itu suatu kesenangan bagi kami itu. Oke. Lalu untuk kehidupan ketika awal maba itu sih Kak lebih ke penyesuaian dengan sistem pendidikan yang ada. Kalau dulu itu kan offline cuman kita tinggal ke sekolah aja ya. Semenjak online tuh kayak kita harus mulai menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Jujur karena selama ketika kita SMA pun kita juga belum tahu apa itu Google Meet, apa itu Zoom, hanya tahu sebagai platform untuk perkuliahan online saja. Untuk menggunakannya pun juga belum pernah. Jadi dari situ mulai belajar pelan-pelan cara menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu Kak. Dan juga ketika SMA pun juga belum ada yang namanya sistem pembelajaran online karena masih awal-awal COVID itu kan masih istilahnya sekolah itu masih berani untuk tatap muka lah Kak, belum menganggap hal yang sangat genting. Seperti itu sih Kak. Oke. Nah, ada keseruan-keseruan tersendiri nggak sih waktu kuliah, awal kuliah tuh udah online aja nih, belum ketemu sama teman-teman gitu. Ada keseruan tersendiri nggak? Kalau keseruan itu ada sih Kak, kayak kuliahnya nggak harus mandi. Oke. Iya kan, iya, harus mandi. Sih. Karena ketika kita bandingkan untuk sekarang kan fakultas kita sudah blended ya Kak, ada sebagian yang offline, ada yang sebagian online. Ketika offline itu ketika jadwal pagi agak bikin repot, harus bangun pagi, harus mandi pagi. Kadang itu juga
ada kelas yang jam 7 itu kayak harus siap-siap dulu, ngecek-ngecekin tugas tiap pagi. Sedangkan ketika perkuliahan online itu kayak kita kelas pagi jam 7 pun kayak nggak harus mandi pun tetap nggak bakal ketahuan sama dosennya. Tinggal ambil baju, ganti hem, on cam, on mic, kan dosennya juga bakal tahu kalau kita nggak mandi. Bener sih, tapi kadang juga ada yang kuliah offline juga nggak pakai mandi juga nggak ketahuan sih sebenarnya, asal cuci muka aja. Oh iya. Gitu. Nah, banyak perbedaan nggak sih antara di SMA sama di perkuliahan? Yang pasti banyak bedanya sih Kak, ketika kita sekolah waktu SMA dan perkuliahan tuh anggapannya kita seorang anak kecil. Ketika kita SMA itu kita saat makan tuh harus disuapin. Nah, ketika perkuliahan tuh kita mau nggak mau harus bisa makan sendiri. Jadi segala informasi yang ada di perkuliahan itu kita harus cari sendiri, harus mencari sumber pembelajaran yang lainnya tuh sendiri, harus mandiri lebih tepatnya. Jadi kalau dibandingkan dengan SMA itu kehidupan perkuliahan dan SMA itu sangat berbeda jauh, dan untuk tingkat persaingannya pun juga sangat lebih terasa ketika kita berkuliah Kak, seperti itu. Dunia perkuliahan tuh lebih ke individualis nggak sih? Kalau dulu SMA itu masih bisa bareng-bareng sama temen, kalau misalnya nggak ngerjain tugas tuh masih bisa beramai-ramai. Kalau kuliah lu nggak ngerjain tugas ya udah bodo amat gitu yang kan penting ya. IPK aku bagus, IPK kamu jelek nggak apa-apa. Iya, kayak gitu di dunia perkuliahan. Jadi memang dunia perkuliahan tuh individualis gitu. Nah, waktu dulu awal-awal jadi maba kan pasti belum ketemu doang sama teman-teman, belum ketemu tapi udah online. Nah, nyari teman saat kuliah online gitu susah nggak sih? Gitu. Kalau Dita pribadi itu mungkin ditanya yang terlalu SKSD ya Kak, terlalu sok kenal sok deket ya mungkin. Tapi kadang kayak gitu tuh diperlukan sih. Iya, biar dapat teman sama relasi banyak kan Kak. Kalau untuk cari teman, alhamdulillah gampang sih Kak. Soalnya dulu kami ketika maba itu ada namanya grup Camaba, itu bukan grup resmi dari PMB, dari kami maba sendiri yang buat. Lalu alhamdulillah Dita itu juga adminnya. Jadi ketika ada apa-apa tuh teman-teman sering menanyakan tentang perkuliahan tuh ke Dita. Jadi untuk cari teman cukup mudah seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, nggak semua yang dilakukan online itu akan ribet, dan nyari teman tuh ternyata lebih gampang. Kita tuh harus juga SKSD juga sih kalau semisal kayak gitu, untuk menambah teman aja gitu. Nah, ada keseruan atau cerita seru apa sih yang dilakukan sama teman-teman walaupun Dita belum pernah ketemu? Kalau waktu dulu itu kami keseruannya sering Google Meet Kak, sering Google Meet bareng-bareng untuk saling kenal satu sama lain. Karena memang belum pernah ketemu juga ya Kak. Iya. Dan kelas kami juga tersebar dari Sabang sampai Merauke, gak semuanya dekat. Benar-benar sih. Iya. Dan ada keseruan juga ketika di online itu ada satu anak di kelas saya yang anaknya pendiam. Ternyata ketika sudah ketemu offline anaknya tuh rame, asik. Dan ketika ketemu offline pun kayak misalnya nih Kak, si A, kita kan si A ketika online belum pernah ketemu ya. Nah, waktu ketemu secara langsung itu pasti pangling, loh kok ternyata kamu mukanya kayak gini. Iya sih. Maksudnya beda gitu loh Kak, beda, kita jadi kayak gitu. seolah-olah kayak kenalan 2 kali, tapi alhamdulillah bisa menyesuaikan dan teman-temannya juga asik-asik kok Kak. Oke. Ada adaptasi dari dunia perkuliahan ke dari dunia SMA ke perkuliahan tuh susah nggak menurut kita? Harus adaptasi seperti apa? Kalau untuk adaptasi, alhamdulillah lancar-lancar aja sih Kak. Bisa secara cepat menyesuaikan. Mungkin teman-teman untuk teman-teman yang maaf nih istilahnya anaknya pendiam itu mungkin harus bisa lebih mengeksplor dirinya ketika ingin mencari teman atau ketika ingin belajar bersama, karena yang kita rasakan sendiri ketika pertemanan di SMA dan perkuliahan itu ya seperti yang kita bilang tadi berbeda jauh. Ketika SMA itu masih bisa mengendalikan teman, namun ketika kita sudah memasuki jenjang perkuliahan itu harus mau tidak mau hanya diri sendirilah yang bisa diandalkan. Oke, jadi teman-teman di rumah juga harus explore ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh jadi orang yang benar-benar pendiam gitu. Iya. Oke, ekspektasi saat masuk dunia perkuliahan itu sesuai nggak sama realita? Tidak Kak, seperti yang saya sampaikan tadi, 55% tidak sesuai. Tidak sesuainya itu seperti apa nih? Karena dulu ketika kita SMA itu kan pasti sering lah lihat sinetron, film, atau movie di bioskop. Kan banyak tuh yang membahas tentang perkuliahan. Pasti bayangannya, waduh enak tuh kuliah, bisa bebas masuk siang, masuk sore, atau bisa bebas absen, seperti itu. Bisa, istilahnya kalau zaman sekarang bisa ngebucin dengan bebasnya. Oke. Ternyata setelah menjalani perkuliahan itu sendiri ternyata beda jauh sekali. Ternyata memang jadwalnya juga tetap sama teman-teman. Ada yang kelasnya pagi, kelas pagi. Kalau SMA itu kan kelasnya pagi terus ya jam 7. Nah di perkuliahan itu juga sama. Kami juga ada yang kelasnya pagi. Apalagi yang 3 SKS. Kadang 3 SKS itu nyambung 2 kali kan Kak. Jadi 6 SKS dari pagi sampai jam 12 baru selesai. Kadang ada beberapa kelas yang sama ketika sama teman-teman. Dan
apa ya, kebebasan yang saya bayangkan itu tidak sesuai dengan yang saya bayangkan ketika SMA dulu. Jadi ketika teman-teman lihat kehidupan perkuliahan di sinetron, itu jangan dibayangin kehidupan perkuliahan seperti itu karena beda jauh. Iya benar teman-teman, jadi perkuliahan yang sesungguhnya itu nggak sesuai sama yang ada di sinetron FTV. Iya. FTV kalau di FTV kan datang, absen, pulang gitu dengan Iya. seenaknya. Kalau di dunia perkuliahan sesungguhnya itu jauh, memang berbeda dari FTV ya teman-teman. Jadi jangan melihat, wah dunia perkuliahan kalau di FTV gampang nih, besok aku juga kayaknya bakal kayak gitu. Nggak, salah besar. Gitu. Beda jauh. Iya, beda jauh, benar-benar beda jauh. Oke, kalau Mas Dita sendiri, tipe belajarnya seperti apa sih? Kalau Dita dari SMP itu sudah menganalisis tipe belajar. Untuk tipe belajar itu Dita ternyata tipe belajar yang visual, jadi lebih suka yang melihat dan lebih suka melihat secara langsung, jadi menggunakan mata. Jadi ketika kalau hanya audio saja itu sedikit susah untuk memahami dan menghafalkan, tapi ketika ada wujud nyata di depan objek yang dipelajari, kita lihat langsung, itu lebih mudah dan itu berpengaruh ke sistem belajar Dita sekarang. Jadi ketika ada apa-apa tuh harus jelas ada catatannya, catatan itu harus warna-warni. Jadi ketika ada kelas atau ada istilahnya ulangan lah atau ujian itu jadi bisa hafal Kak. Misalnya nih topik A di buku catatan saya itu di halaman segini yang baris keberapa warna apa itu jadi bisa hafal. Jadi seperti itu tipe belajarnya visual. Kalau semisal kan tipe belajar visual, kalau semisal sekarang lagi online gitu, jadi susah nggak sih menurut Tita? Yang susah itu ketika dosen tidak menggunakan presentasi Kak. Iya Jadi sih, kadang lebih ada yang susah cuma menghafal. audio doang gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau semisal ada presentasinya, ada gambarnya menarik di mata, itu lebih mudah untuk dihafalkan. Oke. Bagaimana sih Mas Dita untuk mungkin dari teman-teman di luar sana tuh masih belum paham gitu tipe diri dia, tipe belajar mereka tuh kayak gimana? Bagaimana sih mengenali diri untuk tipe belajar mereka gitu? Untuk mengenali tipe belajar itu pengalaman Dita pribadi ya Kak. Untuk mengenali tipe belajar mungkin teman-teman tuh pertama teman-teman cari dulu nih referensi tipe belajar itu ada apa saja. Nah dari semua tipe belajar yang ada itu mungkin teman-teman bisa terapkan satu-satu dulu Kak, mungkin selama 1 minggu. Jadi seingat Dita itu ada 3, visual, audio, sama audio visual. Nah kalau yang visual itu kan dengan seperti Dita tadi lebih secara harus melihat langsung. Kalau audio itu lebih ke mendengarkan. Kalau audio visual itu lebih ke dua-duanya. Nah Dita ini selama waktu itu tuh misalkan 1 minggu menerapkan yang visual, minggu selanjutnya menerapkan yang audio, minggu selanjutnya menerapkan yang audio visual. Nah dari 3 fase ini teman-teman analisis lah, teman-teman merasa nyaman di posisi yang mana. Ketika itu Dita berasa nyaman di yang kondisi visual Kak. Jadi setelah itu Dita mulai memahami, oh jadi memang tipe belajar Dita itu yang visual, dan setelah Dita terapkan itu ternyata memang lebih manjur dan lebih mudah untuk memahami setiap pelajaran yang ada Kak. Oke, jadi kalian itu teman-teman di rumah tuh harus mengenali tipe belajar dari diri kalian masing-masing gitu untuk memudahkan belajar ketika ada ujian atau ketika ada UTS atau ada yang lain kayak gitu. Nah, kan sudah aku katakan nih kalau tadi Mas Dita itu walaupun di semester 4 prestasi yang dicapai itu udah sangat luar biasa kan. Nah, gimana sih Mas Dita perjalanan lika-liku dari maba sampai Mas Dita ini dinyatakan sebagai mahasiswa berprestasi dari FAS gitu? Oke. Untuk lika-likunya jadi sebelumnya alhamdulillah ya untuk tahun ini Dita sendiri ditetapkan jadi Mapres 2 FAS dan Mapres 5 untuk tingkat universitas. Wow. Jadi untuk lika-likunya itu semenjak awal jadi maba Dita tuh emang sering kepo website Bimawa. Nah, untuk teman-teman Faster itu bisa coba cek di website Bimawa itu di sana banyak sekali informasi berkaitan tentang kegiatan mahasiswa baik secara nasional maupun kegiatan mahasiswa yang diadakan oleh pihak Universitas Ahmad Dahlan. Jadi dulu itu kita cek website Bimawa Kak, di situ tertulis ada kompetisi Mapres mahasiswa berprestasi. Kita klik lah itu linknya, kayak istilahnya kita tuh penasaran apa nih Mapres mahasiswa berprestasi, sepertinya sebuah predikat yang cukup keren. Setelah kita baca-baca tuh memang sebuah predikat yang cukup keren juga Kak. Cuman di sisi lain itu ketika Dita membacanya, di situ tertulis syarat minimalnya itu semester 3. Di situ Dita juga coba baca-baca lagi. Syarat-syaratnya ternyata harus memiliki sertifikat bukti prestasi. Nah, di saat itu juga sebenarnya cukup sempat merasa surut semangatnya karena melihat oh harus semester 3 harus ada prestasi, tapi di sisi lain Dita ngambil baiknya, oh mungkin emang ini karena Dita masih semester 1 juga harus mempersiapkan diri juga di semester 3-nya dan juga belum ada prestasi apa-apa kan Kak, masih maba juga kan. Iya benar. Jadi Dita anggapannya
Oke, jadi dari semester 1 sampai 3 besok ketika ada Mapres lagi, Dita harus mengumpulkan prestasi sebanyak mungkin supaya bisa mendaftar kompetisi Mapres di tingkat universitas ini. Jadi untuk Mapres sendiri itu untuk di beberapa prodi itu ya Kak, ada yang dari tingkat prodi. Lalu dari tingkat prodi nanti maju ke tingkat fakultas. Setelah fakultas itu nanti dipilih 3. Untuk yang periode ini tuh yang juara 3-nya itu Kak Mutia dari biologi, juara 2-nya saya dari fisika, juara 1-nya Kak Benta ya dari biologi. Lalu dari setelah tingkat fakultas itu untuk seleksinya, ini saya bagi informasi sekalian ya Kak untuk seleksinya. Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang minat untuk mendaftar. Nah, untuk seleksinya itu di tingkat Diva sendiri itu ada seleksi berkas dan juga seleksi KTI, membuat karya tulis ilmiah. Namun karya tulis ilmiahnya ini tidak harus berupa proyek, bisa juga masih dalam bentuk ide. Jadi nanti di situ untuk KTI-nya ada beberapa pilihan topik Kak, bisa dipilih oleh teman-teman, ada banyak. Untuk kemarin itu Dita memilih topik mengenai energi baru terbarukan. Untuk judulnya itu kemarin double power hybrid PLTS PLTB sebagai inovasi baru pembangkit listrik energi baru terbarukan dalam pemerataan listrik di Indonesia. Lalu untuk seleksi berkasnya, teman-teman bisa mengisi berkas-berkas yang sudah terlampir dan ada ketentuan berkasnya yang ada di web Bimawa itu. Nah, salah satunya teman-teman harus melampirkan sertifikat prestasi, tapi maksimal 10. Jadi untuk sertifikat prestasi itu nanti ada poinnya teman-teman. Mungkin ketika kita juara 1 di tingkat fakultas dengan sertifikat juara 3 tingkat nasional, itu poinnya lebih besar yang juara 3 nasional. Jadi teman-teman juga harus pintar dalam memilah sertifikat yang akan dilampirkan untuk kegiatan Mapres ini. Nah, untuk yang kemarin itu Dita melampirkan sertifikat tentang juara poster, juara infografis, daily vlog, sama juga microblog Kak, seperti itu. Lalu untuk nanti dari tingkat fakultas itu kan nanti selanjutnya seleksi di tingkat universitas. Nah, untuk yang seleksi di tingkat universitas nanti kita bertemu dengan 3 perwakilan dari setiap fakultas. Jadi setiap fakultas itu mengirimkan 3 kandidat, juara 1, 2, 3 di fakultasnya. Untuk di tingkat universitas itu nanti seleksinya ternyata lebih banyak Kak, dan cukup lebih rumit dan lebih ketat. Nah, itu nanti ada seleksi berkas juga lagi, lalu nanti KTI-nya juga di tingkat universitas itu diseleksi kembali Kak. Lalu nanti ada juga pelatihan dari Bimawa. Kemarin itu ada pelatihan public speaking juga, pelatihan teknik-teknik presentasi. Lalu nanti juga ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggrisnya itu berupa focus group discussion. Itu nanti kita diberi topik. Cuman diskusinya menggunakan full bahasa Inggris. Nanti juga fasilitator atau pemantiknya itu dari pihak dosen yang menyeleksi atau yang menjadi juri dari Pilmapres tingkat universitas itu. Setelah itu nanti ada juga wawancara. Untuk wawancaranya itu kemarin saya dengan Pak Khairul Fajri. Dan setelah itu yang terakhir puncak dari seleksinya itu ada presentasi KTI kita itu Kak. Jadi nanti untuk presentasi KTI itu dibebaskan. Boleh menggunakan full bahasa Inggris, boleh menggunakan full bahasa Indonesia. Namun ketika kita menggunakan full bahasa Inggris, itu poinnya lebih tinggi. Lalu setelah itu nanti nilainya diproses, dan setelah itu baru pengumuman. Dan alhamdulillahnya dari 5 besar itu Dita anak angkatan 2020 sendiri, yang lainnya anak 2019. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman di rumah ingin mengikuti jejak Mas Dita, harus mengumpulkan sertifikat-sertifikat. Nah, tadi kan ada beberapa seleksi nih. Terus seleksinya itu semuanya dilakukan secara online? Kalau untuk selama ini ya yang Dita alamin kemarin ya Kak, untuk yang pelatihan yang seperti pelatihan public speaking itu dilaksanakannya secara online. Offline iya, yang dilaksanakannya secara online itu yang fokus group discussion, yang seleksi bahasa Inggris, dan yang wawancara. Dan untuk yang KTI, presentasi KTI-nya itu sebenarnya secara online, yang hadir itu melihat secara online. Cuman untuk mahasiswa yang presentasinya itu ketika si mahasiswa itu di Jogja itu difasilitasi oleh Bimawa di lantai 10 untuk presentasinya, seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman. Tapi barangkali ini teman-teman di rumah pengen mendaftar tapi masih ragu nih. Nah, itu ada tipsnya nggak sih dari Mas Dita? Gimana tipsnya biar jadi mahasiswa prestasi? Kalau tips dari Dita itu teman-teman nggak usah takut untuk mencoba. Tidak usah takut untuk mencoba ketika ikut mengumpulkan prestasi, dalam artian mengikuti lomba. Itu teman-teman nggak usah takut tidak berhasil. Yang penting teman-teman tuh sudah mencoba daftar dulu, sudah berusaha sekuat tenaga teman-teman. Masalah hasil kita serahkan kepada Tuhan, seperti itu. Yang penting jangan ragu. Kalau teman-teman belum daftar tapi sudah ragu dulu, berarti kan itu istilahnya seperti kita kalah sebelum berperang kan Kak? Ya. Jadi untuk Dita sendiri itu pun untuk
mencapai posisi seperti saat ini, itu tuh juga pernah mengalami banyak sekali kegagalan, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang ada. Contohnya ini tadi juga Dita tuh tadi habis pengumuman lomba juga semalam itu habis pengumuman lomba infografis, alhamdulillah lolos seleksi pertama. Jadi besok di tanggal 28 itu ada seleksi selanjutnya, seleksi berupa presentasi hasil infografisnya itu. Baru setelah itu pengumuman juaranya. Dan pagi ini tadi ada pengumuman juara lomba poster, tapi belum belum bisa menjuarai. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba. Ketika gagal pun ya sudah, jangan patah semangat gitu loh Kak. Jadi kita habiskan dulu jatah gagal kita, pasti tetap ada saatnya kita tuh pasti akan berhasil. Jadi kita harus mau nggak mau tetap bersakit-sakit terlebih dahulu. Dan juga dari pengalaman itu tadi kita jadi bisa tahu nih Kak, misalkan nih sekarang ikut lomba poster lalu belum juara, pastikan setelah itu kita tahu kan Kak yang juara 1, 2, 3 apa. Di situ kita analisis, kita bandingkan antara posternya Dita yang kalah ini sama 3 poster yang juara ini. Kira-kira apa sih yang beda? Lalu kira-kira aspek-aspek apa saja yang sekiranya bisa membuat kita menang di lomba posternya itu. Dan Dita ini ada pengalaman lomba poster juga Kak. Jadi pas itu tuh pernah ada lomba poster, Dita itu lupa deadline-nya. Setelah Dita cek di webnya, ternyata deadline-nya besok pagi, nanti malam jam 12. Itu cuman sisa waktu 3 jam. Akhirnya Dita kejar, habis itu pasrah lah, cuma tinggal doa. Pokoknya intinya setiap kita lomba atau kita melakukan apapun selalu sertakan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Dan jangan lupa minta doa ke orang tua, doa restu ke orang tua. Nah, kembali ke tadi, setelah itu kan Dita buat itu ya Kak, istilahnya ala kadarnya lah, semaksimal mungkin. Nah, ternyata malah juara 3. Alhamdulillahnya malah juara 3 ya? Iya, soalnya pas itu juga pernah ada lomba infografis sama poster, kan agak mirip ya Kak. Iya. Lomba infografis itu Dita udah mempersiapkannya 3 mingguan. Udah bagus, detail banget, itu malah kalah. Makanya kayak, ya ampun ini yang 3 jam aja malah juara 3 nasional, ini yang nyiapinnya 3 minggu malah nggak menang. Malah yang dadakan, malah yang juara 3. Iya, yang dadakan malah menang. Kadang emang, ya begitulah ya. Yeah. Jadi emang kalau semisal setiap lomba itu usaha dan doa itu emang nomor 1 gitu. Luar biasa ya teman-teman, banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih sama Mas Dita. Ini kalau semisal ngomong-ngomong soal tadi lomba-lomba kayak gitu, info lomba-lomba kayak gitu tuh dilihat tahunya dari mana sih? Mana sih? Gitu. Untuk info lomba ya Kak. Nah, untuk info lomba sendiri mungkin teman-teman juga bisa cek di website Bimawa. Website Bimawa itu juga cukup update untuk mengenai info lomba-lomba, dan juga Bimawa memfasilitasi grup intinya WhatsApp grup isinya info tentang lomba-lomba itu Kak. Jadi nanti kita juga bisa tahu dari situ, atau mungkin teman-teman juga bisa mencari melalui Instagram seperti yang saya katakan tadi Kak. Ketika kita mahasiswa itu kita nggak usah nunggu disuapin, tapi kita harus makan sendiri, cari informasi sendiri. Jadi ketika anggapannya gini nih, misalkan Kak ada 10 lomba, biasanya itu yang diinfokan dari kampus ke kita tuh biasanya hanya 3, sedangkan 7 ini tuh kita harus mau tidak mau cari sendiri. Dan info lomba itu cukup banyak sekali teman-teman di entah itu di Twitter atau di Instagram, di internet, itu cukup banyak sekali info lomba-lomba. Dan juga untuk jenjangnya itu pun lumayan berkualitas Kak. Untuk kalau enggak, teman-teman juga bisa cari tahu dari teman-temannya, dari rekan-rekan kita. Kemarin itu Dita sempat ikut lomba poster tingkat internasional, itu dapat info dari temen, bilang, "Dit, ini ada lomba poster internasional, mau coba ikut nggak?" Akhirnya cobalah ikut, dan alhamdulillah juara 4. Alhamdulillah, luar biasa sekali emang Mas Dita ini. Kemudian kan kalau dilihat dari prestasi-prestasi Mas Dita itu kebanyakan non akademik, benar nggak? Yeah. Nah, awal mula Mas Dita itu terjun ke dunia non akademik itu seperti apa? Gimana? Oke, lebih ke itu ya Kak, non akademik seperti lomba poster itu seperti apa? Seperti yang Dita katakan tadi lagi Kak, semua itu harus kita analisis satu persatu. Jadi kita harus menganalisis juga passion kita tuh di mana, bakat kita di mana. Waktu awal-awal maba itu pun Dita kayak semua lomba Dita ikutin, mulai dari podcast, KTI, opini, poster. Nah, yang antara ini opini, KTI, dan podcast itu Dita nggak pernah menang. Jadi, tapi tetap menganalisis lah Kak, kira-kira Dita tuh kurangnya di apa kok sampai sekarang tuh tiap lomba itu nggak pernah menang. Setelah itu ikutlah lomba poster yang diadakan oleh Himapio. Ada juga yang waktu milad Himapio itu. Itu kan tingkatnya fakultas, Dita itu iseng cobalah ikut, oh ini ada lomba poster nih, nggak pernah ikut, cobalah siapa tahu menang. Dan ternyata di situ alhamdulillah juara 1. Wow. Nah, dari situ mulai
ada semangat. Kembangin Iya, gitu ada ya. semangat. Ada rasa kayak seperti oh kayaknya emang bakat Dita tuh di poster. Itu masih kepedean dulu Kak, masih kepedean dulu. Mungkin emang bakatnya di poster kali ya. Terus akhirnya ketika ada lomba-lomba poster lagi, coba ikutlah dan alhamdulillah menang-menang terus. Dan sampai sekarang Dita masih penasaran kenapa ketika lomba KTI itu tidak pernah lolos, dan sampai sekarang itu Dita masih ada usaha untuk tetap ikut lomba KTI sampai lolos. mencoba-mencoba Iya, masih gitu ya. penasaran Kak kenapa Iya. nggak pernah lolos. Masih penasaran. Emang kalau misalnya emang nggak pernah lolos tuh pengen dicoba-coba apa Iya, sih salahnya iya, tuh di mana masih sih? penasaran Gitu. salahnya di mana. Tapi ketika teman-teman sudah menemukan passionnya, misalnya nih Dita kan sudah tahu passionnya Dita emang yang berkaitan dengan infografis atau berkaitan dengan poster, maksudnya desain grafis gitu loh Kak. Nah, setelah tahu passionnya kita di situ, pasti nanti ketika teman-teman mau ikut lomba tuh seperti sudah tahu mau lomba apa sih yang memang sesuai passion kita. Jadi istilahnya nggak bakal sia-sia gitu loh Kak. Kalau misal kita ikut lomba yang nggak sesuai passion kan istilahnya sia-sia kan Kak, hanya Iya. dapet capeknya aja gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus untuk peran untuk maba atau calon mahasiswa baru ya biar berprestasi itu seperti apa? Pesan ya Kak, pesan untuk maba supaya berprestasi. Teman-teman maba itu jangan takut untuk mencoba, intinya jangan takut untuk mencoba, selalu sertakan Tuhan dalam setiap langkah teman-teman, selalu minta doa restu orang tua, jangan takut gagal, intinya habiskanlah jatah gagal teman-teman, pasti ada saatnya teman-teman itu akan berhasil. Oke, mantap. Seperti itu. Terus yang terakhir, tips jadi mahasiswa yang berprestasi seperti apa? Tipsnya gimana ya? Ya intinya jangan takut mencoba sih Kak. Kalau mau misalkan ada event apa-apa yang berkaitan dengan prestasi itu teman-teman ininya jangan takut mencoba, tetap terus berusaha. Ketika gagal pun kegagalan itu harus teman-teman jadikan pelajaran karena guru yang terbaik adalah pengalaman kan Kak. Pengalaman, Iya, benar seperti itu. Intinya jangan pernah takut gagal, jangan pernah menyerah. Seperti itu aja. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman pengen mengikuti jejak Mas Dita harus berusaha terus, mencoba terus. Kalaupun gagal tuh nggak apa-apa. Iya. Gagal Gagal tuh tuh hal yang biasa Iya, dan gagal setiap tuh orang hal tuh yang pasti ada gagalnya Kak. Iya. Dan kalau semisal menang itu juga bonus. Ya, anggap aja menang itu bonusnya. Bonus gitu. Oke, udah selesai nih Mas Dita. Nah, terima kasih sudah mau sharing-sharing ke teman-teman tentang mahasiswa bagaimana tipsnya menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, untuk teman-teman jika dirasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman dan juga jangan lupa subscribe YouTube dari FAS UAD dan jangan lupa juga follow di IG fas.uad, kemudian di Twitter dan TikTok di fas_UAD. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.